dia akui nih guys ya, ini pengakuan dari seorang ustadz yang sangat famous di Indonesia. Dia mengaku bahwa di Malaysia itu memang sangat berbeda, sangat lain daripada tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di Indonesia guys. Malaysia itu lain ya. Walaupun dia sudah cukup banyak berkeliling di negara sendiri, di Indonesia, tapi sampai di Malaysia, dia langsung shock, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Tentunya di momen yang berbahagia ini saya sangat bangga, saya sangat gembira karena kita dapat berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Selalu saya menyapa Anda semua di sana dan mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya, dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita lakukan semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ada satu kisah unik dan menarik yang wajib untuk kita bahas di sini guys ya. Tentunya membuat saya penasaran. Ini dikisahkan tentang salah seorang ustadz yang ada di Indonesia. Ustadz ini cukup berpengaruh dan juga famous ya guys ya dari Indonesia. Dia bukan hanya berceramah atau berdakwah kepada orang-orang muslim saja, tapi dia juga berdakwah kepada orang-orang yang beragama lainnya guys ya. Dan banyak ya guys ya, atas pengaruh dia, atas dakwaan dia, banyak juga orang-orang yang beragama lain itu masuk Islam ya guys ya. Nah, pada satu kejadian, tiba-tiba dia ingin ada janjian dengan salah satu ustadz yang ada di Malaysia. Ustadz ini Malaysia ini cukup famous juga guys ya. Dia sudah janjian ingin berjumpa di Malaysia. Lalu berangkatlah dia ke Malaysia, dia langsung menuju ustadz yang ada di Malaysia tersebut ya guys ya. Nah, tiba-tiba dia mengatakan bahwa ada satu pengakuannya yang membuat dia sangat terkejut di Malaysia guys ya. Dia sangat kaget, baru saja di Malaysia dia sudah dikejutkan dengan hal ini. Nah, ini yang membuat saya bingung ya guys ya. Bahwa ustadz ini dari Indonesia yang sudah berdakwah ke banyak tempat, ke banyak negeri ya guys ya. Ke kampung-kampung juga. Tapi kok dia malah terkejut pada saat dia sampai di Malaysia. Sebenarnya apa yang dia temukan di sana guys ya. Ini tentu mengundang rasa penasaran saya untuk mereaksi video itu. Di banyak-banyak tempat dia sudah telusuri, tapi mengapa hanya di Malaysia saja yang membuat dia shock, yang membuat dia kaget guys. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mereaksi. Saya ingin tahu ya guys ya, apa sih isi videonya. Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, saya ini adalah warga negara Indonesia yang kesasar, bukan kesasar sih, karena mengikuti suami ya. Jadi mau tidak mau memang harus ikut kemanapun beliau pergi. Kan begitu katanya kalau istri solehah. Ya, alhamdulillah. Saya sangat senang ya, bahagia ketemu orang yang dari negara yang sama. Ternyata saya juga baru merasakan atau sekarang ini baru, ternyata seperti ini kalau di negeri orang sendirian. Selama ini pakai bahasanya juga, kita juga yang harus beradaptasi. Begitu ada kedatangan orang dari negaranya dengan bahasa yang sama, itu sangat gembira. Berasa punya teman ya? Berasa punya teman, tidak sendirian. Alhamdulillah. Dan lebih istimewanya lagi, itu adalah idola saya. Jadi memang saya sangat suka kalau sedang tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan apa-apa.
saya selalu membuka YouTube dan itu mengenai hijrahnya mu'alaf. Suami nggak komplain nggak? Enggak, karena beliau punya kegiatan sendiri dan saya tidak mengganggu. Sama-sama menenangkan diri. Oh iya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Koh Donitan. Memang saya fans berat beliau. Beliau itu adalah pendakwah khususnya kepada para orang-orang yang belum masuk Islam atau belum kembali ke fitrahnya karena belum muslim ya. Tapi orang muslim pun juga suka menimba ilmu dari videonya Koh Dondi. Jadi memang di sini Koh Dondi itu banyak menginspirasi kami orang muslim yang sudah lahir sejak lahir itu sudah muslim, dan ternyata banyak sekali yang kami tuh belum paham mengenai agama kita sendiri. Jadi sebenarnya kami juga malu. Tapi itu ternyata banyak dialami oleh para penonton YouTubernya, para penonton YouTube-nya Koh Dondi. Karena di dalamnya situ banyak yang bilang, oh aku baru tahu ternyata seperti ini. Dan itu sama dengan saya. Jadi alhamdulillah semoga aja dengan podcast ini akan ada yang baru juga dari Koh Dondi. Jadi menambah kasanah ilmu kami dan juga calon mu'alaf yang baru. Ada motorcycle tours, betul. Karena kita tahu Koh Dondi ini hobi motor. Mentang-mentang video saya intronya naik motor, di sini touring. Sengaja beberapa bulan yang lalu saya iming-imingi, jalanannya Malaysia cantik loh kok. Saya udah tahu sebenarnya. Karena beliau udah lama di Penang ya. Sering. Jadi memang itu sengaja saya tahu kalau Koh Dondi tahu Malaysia, jadi sudah bisa membayangkan bagaimana roadnya ya, jalanannya itu seperti apa. Jadi kalau mau nyobain motor di jalan tol ya di Malaysia gitu. Yang di Indonesia mohon maaf belum ya. Semoga. Ya. Jadi Koh Dondi di Malaysia ini kira-kira ngapain aja tuh? Mau kita kan udah ketemu nih, kita udah ngobrol. Apakah Koh Dondi kalau di Malaysia itu makanannya cocok? Oh ya, kalau makanan ya karena saya dulu sering bolak-balik Penang ya, makanannya luar biasa. Di Penang banyak makanan yang street food, tapi sedap-sedap. Nah itu ada yang saya mau tanyakan kok. Nextnya itu tadi saya pengen tahu Koh Dondi selama di Malaysia ini ada acara apa sih? Mungkin selain dakwah atau podcast kita ini sekarang ada acara apa lagi? Nah jadi sebenarnya gitu ya. Saya diundang ke Malaysia nih, yang undang ini sebenarnya. Untuk nemenin Ibu Ambar ini dan suaminya Bang Samsul mengundang saya ke Malaysia, ya alhamdulillah saya senang sekali karena saya bisa bertemu orang-orang seperti Pak Daniel, alhamdulillah, orang-orang yang sudah hijrah masuk Islam. Kemudian saya juga malah minta tolong sama Bu Ambar untuk bisa bertemu dengan Ustadz Auni Muhammad. Alhamdulillah, insya Allah besok Kamis ya kita bertemu beliau. Saya itu tiap malam itu kalau mau tidur pakai earphone dengerin YouTube-nya Ustadz Auni Muhammad. Masya Allah, jadi saya ngefans banget sama Ustadz Auni Muhammad. Iya. Insya Allah nanti Kamis malam ya. Kamis malam. Iya, insya Allah. Nah, ada kabar lagi. Nah, nanti hari Jumatnya kita mau bertemu dengan orang penting di Penang. Nah, itu nanti urusan Bang Samsul nih nanti nih ya. Mudah-mudahan dimudahkan acaranya, jadwalnya mudah-mudahan dilancarkan. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi dari semua sepertinya ya guys ya, sepertinya saya mengenal wajah dari Ustadz yang di sebelah paling pojok ini guys ya, yang memakai baju baju lengan panjang ini guys ya. Tapi di mana ya saya pernah melihatnya ya? Ataukah memang dia cukup famous juga di Malaysia guys? Silahkan Anda komen aja ya, karena wajahnya itu sudah tidak asing ya. Tapi siapa ya? Siapa? Itu, saya senang sekali bisa berkunjung ke Malaysia karena satu, mau berdakwah. Tujuan utama saya adalah dakwah. Kepada umat Islam, juga kepada yang belum muslim. Jadi, hidayah bukan milik kita hanya menyampaikan. Entah dia nanti mau menjemput hidayah itu adalah ya
ranahnya Allah SWT. Hak prerogatifnya Ya, Allah. yang pertama. Yang kedua, saya akhirnya bisa naik motor lewat jalan tol. Ini kita tepuk tangan karena apa? Oh Doni aja suka dengan motoran di jalan tol gitu kan. Sedangkan di Sesuatu Indonesia hal itu yang tidak banyak pernah sekali orang dijumpai naik di motor. kampung halaman Pasti sendiri mereka ya. juga ingin ya kok ya. Ya, kalau pemerintah Indonesia sepertinya belum mengizinkan motor masuk jalan Belum tol karena mengizinkan. mungkin masih dianggap apa ya, masih dianggap nggak cocok atau berbahaya mungkin. Betul. Karena di sana padat, Ya, sangat ramai. motor jauh lebih banyak. Betul. Kalau yang saya lihat selama ini perbedaannya orang Malaysia dan orang Indonesia ini mengenai motor ya. Orang Malaysia itu punya mobil atau kereta itu bisa 2 sampai 3 atau lebih satu rumah ya. Tapi motornya belum tentu ada atau cuma satu. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu punya motor bisa sampai 4, satu keluarga ada 4 juga motornya 4, tapi belum tentu ada mobil. Itu bedanya. Makanya di sana memang motor sangat ramai. Ya, betul. Mungkin itu yang kenapa jalan tol di sana belum Perbedaan dibuka. kondisi kedua negara ya. Belum cocok, betul. Motornya 10. Betul. Kalau tapi anak-anak Koh Daniel itu juga mereka udah mulai naik motor ya kalau saya lihat ya. Karena orang Malaysia naik motor itu sepertinya belum lama. Jadi trennya itu baru beberapa sering tahun. saya lihat ya. Gimana? Baru kali ini ya. Jadi kalau yang dulu-dulu tuh masih belum terbiasa. Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti Koh Doni diikuti teman-teman Indonesia yang lain. Jadi perjalanan saya naik motor nanti dari KL ke Pineng itu semuanya diatur dan di arrange sama Zam-Zaman yang sebelah sini, ya betul. Dan juga didukung oleh Zam-Zaman Motorcycle Tours. Oh, Zam-Zaman Motorcycle Tours. Kenapa kita ada tulisan tours di sini? Karena kadang-kadang Kodondi kalau datang ke sini kan nggak hanya orang sendirian untuk naik motor, tapi biasanya bawa family. Karena ada istri, ada anak-anak gitu kan. Nggak semuanya naik motor karena anak-anak nggak mungkin naik motor. Jadi turnya itu kami khususkan untuk istri dan anak-anak. Jadi bapaknya motoran, yang ibu dan anak-anak keliling pusing-pusing kalau di sini bilang, keliling di objek-objek wisata di Malaysia, bisa menikmati kulinernya juga seperti itu. Konsepnya keren, nanti boleh juga. Bagus konsepnya, betul. Berarti ini juga bisa bisa untuk menjaring wisatawan dari Indonesia dong ya? Betul. Memang kami juga inginnya itu seperti itu karena apa? Karena Indonesia dengan Malaysia ini kan sebenarnya nggak terlalu beda, orang-orangnya, bahasanya bersama, walaupun kadang-kadang boleh itu bisa tuh boleh itu memang kita harus adaptasi, kadang-kadang agak bingung juga gitu. Ada kata-kata yang di sini itu baik-baik saja, tapi di sana jangan cakap itu berbeda jauh. Nggak elok kan? Yang penting irasi sama, muka pun sama. Kalau kita tak cakap, kita tak tahu bahwa ini orang Indonesia, ini orang Malaysia. Betul. Dan satu lagi, kalau nanti orang-orang Indonesia khususnya sebenarnya nggak harus motor besar yang datang ke sini untuk naik motor di jalan tol. Tapi juga orang-orang Indonesia itu kan banyaknya di 250 cc ke bawah ya. Itu juga boleh, emak-emak pun juga boleh naik motor di sini gitu. Jadi experience, lihat desanya Malaysia itu seperti apa. Karena jalan desanya Malaysia dengan jalan kota di Malaysia semuanya sama. Semua sama cantiknya. Jadi itu yang harus dieksplor. Pak Doni kayaknya juga jangan hanya kali ini saja. Insya Allah nanti next datang lagi. Karena di sini kan negerinya banyak, dan boleh makan durian. Mumpung lagi musim. Jadi murah gitu. Iya. Harus bawa obat kolesterol ya berarti ya. Obat kolesterol. Kalau datang kemudian hari ini, aku ingat dia punya follower ramai nih, cewek ramai. Betul. Orangnya orang pergi Indonesia pakai handsome pakai apa ya? Handsome tuh ganteng. Pakai handsome. Saya nggak berani ngomong gini karena ada istrinya jadi. Nggak berani ngomong karena ada suaminya.
Jadi kalau di jalan di Malaysia itu masuk tol untuk motor gratis. Oh, gratis Kalau ya? gratis di sini artinya percuma. Percuma. Jadi percuma kalau di Indonesia Percuma dibuang. dibuang. Itu kan ada perbedaan arti betul. Jadi yang paling penting adalah naik motor itu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi ada jalannya sendiri pada saat mau masuk gerbang tol, itu jangan masuk di gate-nya, tapi ada jalannya sendiri. Nah, kalau motor di Malaysia, motor masuk jalan tol gratis. Gratis. Tidak bayar. Iya. Keluarnya bayar juga. Tidak. Kalau Kirain masuk gratis, keluarnya bayar. sama aja mau bayar boleh ke saya. Tapi memang percuma ya. Iya, Free. alhamdulillah. Nanti semoga aja yang followersnya Kodoni dulu lah. Itu kan mereka sukanya komen di intronya Kodoni. Mereka tuh nulis brum gitu kan. Jadi saya gini, ini banyak nih kayaknya orang-orang yang suka naik motor gitu. Jadi mungkin bisa diajak ke sini. Dan itu tadi guys ya, seru sekali ya bagaimana obrolan dari salah seorang ustadz ya, lintas agama, berasal dari Indonesia, yang mana dia akui nih guys ya, ini pengakuan dari seorang ustadz yang sangat famous di Indonesia. Dia mengaku bahwa di Malaysia itu memang sangat berbeda, sangat lain daripada tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di Indonesia guys. Malaysia itu lain ya. Kenapa? Karena memang itulah fakta yang terjadi. Ada perbedaan situasi dari kedua negara. Bukanlah niat untuk memburuk-burukkan negara sendiri, bukan niat untuk memuji negara orang lain, tapi dasarnya kenyataan satu satu kemajuan, satu hal positif yang telah dicapai di Malaysia, yaitu salah satunya adalah jalan-jalan yang ada di negara itu guys. Bukan hanya Kodendi, saya juga sudah pernah ya, walaupun nggak semua tempat, nggak semua negeri saya kelilingi, tapi beberapa tempat sudah cukup mewakili untuk bagaimana saya melihat infrastruktur dan juga jalan-jalan yang ada di Malaysia itu begitu sangat, dia kalau dibilang bagus sekali tuh, yang penting satu aja lah, yang penting dia nggak ada bolong-bolong ya. Itu ada sesuatu hal yang paling baik menurut saya, dan juga bukan hanya itu, tapi lebar juga guys ya. Bahkan ada satu jalan ini bisa naik ke atas dan naik ke atas lagi, ya bisa naik menyambung ke samping, ke kiri, ke bawah, ke atas. Nah ini yang cukup membuat saya pusing. Tapi dengan hal itu, ya saya sangat takjub guys. Dan itu juga, saya yakin itu juga yang dirasakan oleh Kodendi ini. Walaupun dia sudah cukup banyak berkeliling di negara sendiri, di Indonesia, tapi sampai di Malaysia, dia langsung shock, yakin, karena melihat sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebanggaan, sudah menjadi kemudahan. Ya, bayangkan ya, jika di Indonesia juga melakukan hal yang sama di Malaysia, walaupun itu saya rasa tidak mungkin ya guys ya. Bukan karena kita harus mengikuti negara Malaysia, maka itu kita akan maju. Tidak seperti itu guys ya. Karena kedua-dua negara ini ada perbedaan situasi yang tentu tidak harus saling ikut mengikuti ya guys ya. Tapi sesuatu hal kelebihan yang dilihat dari Malaysia itu adalah seperti misalnya kita naik motosikal itu bisa masuk tol free, percuma. Ya, walaupun beberapa kilometer pun sudah kita tempuh, tetap saja kita free guys ya. Ini hal yang tidak pernah dijumpai di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau ada macam itu, saya rasa tol itu penuh dengan motosikal ya guys ya. Saya yakin itu. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.